biar kita bisa demoin aja. Terus saya bilang alarmnya bunyi kalau 10 detik, kalau nggak kelamaan. Oke, kita hitung, tunggu aja. Nah, ini sampai 10 detik dia bunyi langsung. Kita bisa pasang lagu. Misalnya kita datang ke dapur, kan otomatis ada gerakan. Tuh, 0 lagi dia karena kena interrupt tadi. Nah, kita geser lagi, 0 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Udah pernah ngalamin nggak sih kita lagi masak, habis itu kita lupa, akhirnya pancinya hangus. Syukur-syukur kompornya nggak meleduk. Nah, pada video sebelumnya kita udah bahas tentang gimana caranya kita menampilkan temperatur dan kelembapan udara di blink ya ke handphone. Nah, kali ini saya akan combine gitu kan. Maksudnya saya pengen bikin semacam alarm buat di dapur, jadi kita bisa deteksi kalau misalkan kompor nyala, maka kasih alert ke kita. Tujuannya apa? Biar jangan sampai apa yang kita masak itu hangus, karena kita suka lupa. Kadang-kadang kita masak, habis itu kita sibuk yang lain, misalnya ngambil sesuatu di depan, habis itu udah sibuk ngobrol. Biasanya orang tua yang suka gitu, akhirnya angus. Jadi saya pengen gunain komponen-komponen ini, kita jadiin alarm. Kira-kira gimana caranya? Nah, ini udah ada. Pertama, yang kemarin itu kita pakai Note MCU, habis itu kita pakai DHT 2 ini aja. Nah, kali ini kita tambahin buzzer sama peer. Nah, ini sebenarnya ini sensor api ya, flame. Cuma yang jadi masalah, kalau apinya api kotor, misalnya lilin atau korek api, dia bisa detect. Tapi kalau apinya bersih kayak gas LPG warnanya biru, dia nggak bisa detect. Jadi kita nggak bisa gunain ini buat deteksi gas LPG, kompor yang pakai gas LPG. Mungkin kalau kompor minyak tanah bisa pakai ini. Oke, ini kita singkirin aja. Nah, skenario-nya seperti apa sih? Sebelum saya ngerangkai ini, saya jelasin dulu skenario-nya. Oke, skenario seperti ini. Pertama, kita harus deteksi kompornya nyala atau enggak. Tadi saya bilang kita nggak bisa pakai sensor api ini. Nah, kita pakai ini aja. Kita bisa pakai, logikanya gini, kalau kita masak otomatis suhu di dekat kompor itu akan naik gitu kan. Nah, kita bisa preset, oke, kita cek tes dulu kalau nyala itu suhunya berapa derajat. Nah, kalau nggak bisa juga pakai suhu, misalnya nggak mungkin banget nih taruh di dekat kompor gitu kan, kita bisa pakai humidity. Artinya kalau masak otomatis ada uap cairan ya. Misalnya kita goreng ikannya itu tadi basah, pasti menguap ke atas. Kita bisa pasang humidity sensor di atas, jadi kita tahu itu lagi nyala. Nah, habis itu setelah kita deteksi kompor itu nyala, apalagi yang kita lakuin? Pertama, kita cek temperatur dulu. Misalkan temperaturnya itu kita bilang 35 derajat kalau lagi masak, maka ini kita bagi dua. Kalau dia temperaturnya di bawah 35, ini balik lagi untuk cek temperatur. Jadi kita muter aja di loop terus gitu kan. Tapi kalau dia lebih dari batas temperatur yang kita tentukan, maka kita jalanin timer. Kita suruh dia jalan timernya. Kita bisa bilang kalau lebih dari misalkan 3 menit, maka kita suruh buzzernya nyala, segala macam notification-nya nyala. Nah, tapi kalau misalkan ada pergerakan gitu kan, jadi kan kita bisa deteksi nih pakai peer ini. Kalau ada orang jalan, orang gerak segala macam, ini bisa bisa keluar status high gitu kan. Jadi dia bisa aktif, dia bisa kasih input ke Note MCU-nya, ke microcontroller-nya. Otomatis ini alarmnya bisa kita bikin reset lagi dari nol. Nah, begitu dia lewat dari batasnya, dia akan nyalain buzzer. Nah,
Begitu buzzer udah nyalain on, dia balik ke depan, cek temperaturnya masih yang sama tadi statusnya, dia bablas lagi ke sini, alarmnya masih nyala, kali ini off. Nah, selang sealing on off-nya kita kasih jeda. Jadi kita perlu berapa timer? Pertama, timer buat alarm. Kedua, timer buat buzzer. Ketiga, timer buat delay. Timer delay ini sebenarnya biar dia nggak kirim data ugal-ugalan ke Blink gitu kan. Kalau dia ugal-ugalan, kalau kita taruh di cloud, kita diblok. Jadi satu detik itu mungkin maksimum berapa? 8 data kita bisa kirim. Ya ntar kita bisa set itu timernya berapa lama. Pertanyaannya, kenapa nggak pakai delay? Kalau kita pakai delay, otomatis ini tiap proses ini akan diam. Jadi saya nggak mau dia diam, jadi dia harus jalan aja terus. Tapi kalau udah masuk waktunya, dia eksekusi sesuatu. Itu aja. Ini strukturnya. Terus wiringnya gimana? Wiringnya kita bisa buka ini. Kita cek di sini. Ini Node MCU. Oke, kepala botaknya singkirin dulu. Oke, ini Node MCU. Nah, Node MCU kita bisa pakai pertama buzzer, kita connect ke digital 0. Sebenarnya jangan digital 0, karena digital 0 saat kita programming dia pasti high dan dia pasti bunyi. Saya sengaja bikin digital 0 biar tahu. Jangan. Jadi kalau kita taruh sesuatu digital 0 saat programming dia pasti high. Habis itu kita pakai ini kemarin nih, si DHT. DHT ya standar, kemarin kita udah ulas gimana cara cara ngambil datanya. Habis itu peer ini saya masukin D3. Nah, peer ini saya taruh di interrupt, jadi dia nggak ngaruh dia posisi lagi ngejalanin apa. Kalau ada pergerakan, saya bikin function interrupt function yang untuk ngereset si timer alarm tadi. Nah, sketchnya seperti apa? Sketchnya bisa sekilas aja ya, soalnya kalau mau lihat detail ntar di download aja, di download pelajarin sendiri. Nah, tadi kalau kita dari atas, jadi ini skenario seperti ini. Habis itu ini define si library-nya apa, ada ESP, ada Blink, ada DHT yang sama seperti kemarin. Habis itu ini sama seperti kemarin. Nah, ini T batas ini temperatur dimana kita mau setting, misalnya kita bilang 35 derajat, kita define itu sebagai kompor lagi nyala. Nah, ini variabel ini kita bisa rubah-rubah pakai Blink, itu di virtual pin 0. Selanjutnya ini authentication seperti kemarin. Habis itu ini ada DHT, ini yang kemarin juga, Blink timer ini yang kemarin juga sama. Nah, ini variabel buat timernya, ada masa itu waktu, habis itu alarm masa batas. Ini batas alarm ini V1 ya, yang tadi yang apa, yang kita mau setting berapa menit berapa detik gitu kan, alarmnya akan nyala. Habis itu ada AM awal. Ini awal ini jadi kan kita pakai milis ya, jadi kita cuma bedain berapa timestamp awal, timestamp akhir, dilihat itunya, difference-nya, dilihat deltanya. Kalau deltanya lewat maka alarmnya nyala, tapi kalau deltanya enggak, itu programnya jalan terus. Oke, selanjutnya ini sama, ini timer semua nih sampai sini. Nah, ini button state ya, ini buat di Blink ya, jadi kita tahu si busnya nyala atau mati. Jadi awal kita bikin mati. Nah, selanjutnya apa? Ini masih timer juga, timer buat reset, kalau reset alarm. Habis itu widget nggak dipakai, ini LED. Selanjutnya, nah ini interrupt-nya tadi. Jadi ini function yang kita taruh di interrupt. Nah, kalau kita taruh di interrupt, kita harus define ini ya, iCatch, RAM, attribute, masa reset. Jadi dia ditaruh di interrupt function ini. Function ini ngapain? Pertama, dia cuma reset ininya, waktu timestamp awal si alarmnya, waktu alarmnya. Habis itu dia matiin buzzer biar nggak berisik. Habis itu ini kasih info ke serial monitor ya. Nah, selanjutnya ini dia tulis di V21. V21 itu status alarm. Jadi di Blink itu saya bikin status alarm, gunanya buat apa? Buat notification. Nah, selanjutnya virtual write V11. V11
sama dengan 0. V11 ini apa? V11 ini, virtual pin 11 ini stopwatchnya. Jadi kita bisa tampilin di aplikasi Blink, dia udah berapa detik, nggak ada orang di dapur. Oke, ini yang kemarin sensor nggak berubah, cuma bedanya di bawah saya kasih, nggak ada bedanya nih, ini nggak ada bedanya. Nah, selanjutnya setup, ini kita setting atributnya, kita pasang sebagai atribut peer. Habis itu kita define si pin buzzernya sebagai output, pin DHT pinnya sebagai input standar, serial begin. Ini kita mulai communication serial 9600 baud. Selanjutnya ini kita jalanin Blink authentication, SSID, password, IP address. Nah, ini bedanya saya bikin di local server karena saya malas taruh di internet, jadi saya bikin local server. Jadi kalau kita bikin local server, kita harus kasih IP-nya itu jangan pakai titik, pakai koma. Dan ini portnya, port 8080 standar ya. Selanjutnya, nah ini di setup kita harus kasih dulu nilai awalnya dari AM awal, ini delay masa awal, ini buzzernya awalnya, habis ini resetnya. Ini harus kita kasih. Nah, milis ini artinya detik saat ini. Jadi gini, milis itu kalau ada yang belum tahu milis, sebagai informasi aja, milis itu jadi selama microcontroller jalan dari awal kita boot, nah dia ngitung waktu, itu timernya. Jadi dia punya waktu itu milisecond. Jadi akan gede banget itu angkanya. Jadi tiap kita panggil dia, nilai itu berdasarkan detik ini. Detik saat kita panggil nilainya, dia berubah terus, dia jalan terus. Nah, tentu aja AM awal, DM sama ini akan beda nilainya. Kenapa? Karena pas ini dieksekusi, nilainya misalkan 1, selanjutnya 2 milisecond, 3 milisecond, dan selanjutnya gitu kan. Nah, habis itu ini DHT sama yang kemarin, ini timernya si Blink sama, nggak ada bedanya, sama seperti kemarin. Selanjutnya ini saya kasih angka-angka yang tadi yang kita define di atas biar ada tampil di Blink nilainya berapa. Jadi saya bikin virtual write, tulis ke Blink V0 sama dengan virtual pin 0 itu nilainya T batas yang tadi yang pertama kita define. Nah, sama sampai bawah ini. Selanjutnya kita masuk loop. Nah, loopnya seperti apa? Loopnya ya kita jalanin Blink, kita jalanin timernya Blink, habis itu dia cek. Pertama yang dicek temperatur udah lewat belum dari temperatur batas. Tadi kan kita bilang 35 derajat awalnya. Nah, ini variabel ya, T-nya T batas ini kita bisa geser-geser pakai Blink ntar. Nah, kalau dia lebih dari T batas, jalanin timer alarm tadi yang kita gambar di diagram tadi. Kalau enggak, kita reset timernya ataupun nilai apapun kita reset, kita jadiin awal lagi. Nah, alarm reset ini ngapain? Pertama dia masanya milis, habis itu rem awal minus masa sama dengan jeda ya timer agar status alarm tidak terus menerus dikirim ke Blink. Ya ini buat ini aja. Jadi dia cuma tiap berapa detik dia kirim ini. Soalnya kalau enggak dia kirim udah kayak data stream. Nah, habis itu dia bilang ini yang tadi ya V21 ini status alarm dibikin 0 lagi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya alarm masa awalnya dijadiin milis lagi, artinya detik ini. Jadi kalau dicek difference antara masa awal dengan masa sama 0. Jadi dia nggak balik lagi ke 0 si timernya. Nah, selanjutnya ini kita ini masa hitung ini si stopwatchnya ya, stopwatchnya jalanin, ntar masa ini nah ini cuma buat biar dia nggak selalu kirim ke Blink, istilahnya tiap misalnya jedanya kita define 1 detik, jadi ngirim informasi ini 1 detik. Ini nggak pakai ini nggak apa-apa sih, cuma datanya ntar akan ugal-ugalan datang ke Blink. Nah, habis itu AM jalan jeda ini, nah ini nilai yang di stopwatch. Kenapa saya bagi 1000? Karena kalau enggak dia kan hitungannya dalam milis tuh.
Jadi kali 1000 detik, wah gede banget. Makanya saya bagi 1000 aja biar tampilan ke itunya dalam detik ya. Habis itu kita kirim ke virtual pin 11 ya, di blink, ntar di stopwatch-nya jalan. Isinya apa? AM jalan dalam detik. Serial pin ini buat ngecek di serial pin aja, buat di serial monitor. Sama ini yang buat biar kita bisa ngecek. Oke, selanjutnya jika AM jalan lebih besar dari batas, misalnya kita bilang batasnya 1 menit atau 60 detik. Kalau lebih dari 60 detik berarti masanya lewat atau waktunya udah lewat. Nah, ini apa? Ini masa lewat ini function buat bunyiin aktifin buzzer. Nah, ini masa dikurang masa sama 6 milis buat timestamp saat ini. Jika masa lebih besar dari BM awal tadi yang kita set di setup lebih besar dari jeda, maka BM awal sama dengan masa, artinya panggil timestamp baru. Nah, jika buzzer on, nah selanjutnya nih ngejalanin ini nih, cuma on off aja. Nah, di sini ada B jeda, ini maksudnya kalau kita pakai delay programnya ngeblok. Jadi kita bikin supaya dia buzzernya itu hidup matinya nggak ganggu loopnya. Jadi kalau dia nggak refresh-nya nggak dapat, terus saya balik ke loop gitu kan. Tapi begitu misalnya kita bilang 1 detik, udah lewat 1 detik baru dia aktif, baru dia nyalain on atau nyalain off si buzzer. Oke, ini gini aja, sisanya ini cuma misalkan ada perubahan di blink right ini, kalau ada perubahan di apps-nya maka dia akan tulis dia akan update variabel di program ini. Itu aja. Oke, kita langsung aja. Nah, ini udah ada yang saya rakit. Nah, kita lihat aja. Nah, ini not MCU-nya. Habis itu ini buzzernya. Nah, ini sensornya, DHT sensornya. Nah, ini peer-nya. Kenapa saya bisa pisahin? Ini biar bisa ditaruh dekat kompor. Nah, ini buzzer saya baru pasang belakangan, jadi udah jadi ini casingnya baru inget, oh ya pakai buzzer. Jadi daripada print ulang ribet. Nah, ini kenapa peer saya pisahin? Konon peer kalau deket sama si ESP8266 ini WiFi-nya jadi blow on, makanya saya jauhin. Lagi pula biar kita positioning lebih enak, misalnya kita taruh setinggi orang masak, kita bisa taruh situ. Oke, ini kita program aja, kita colokin USB. Nah, bunyi kan digital 0 itu kalau diaktifin dia high. Nah, ini kita langsung pilih aja, pilih portnya. Oke, COM3 ini sama seperti kemarin, nggak ada bedanya ya, tinggal di running aja. Nah, dengerin kalau dia lagi program bunyinya kayak apa. Makanya jangan pakai D0 buat taruh sesuatu. D0 itu akan high kalau lagi programming. Oke, ini dia jalan. Tungguin 1, 2. Kok compiling lama ya? Nah, dia langsung high nih. Lagi nulis pasti high. Nah, ini berisik banget. Untung nih program nulisnya nggak lama ya, jadi nggak apa-apa lah kita ganggu kuping kita sebentar. Oke, nah sebagai itu blink aplikasinya seperti apa? Blinknya seperti ini. Pertama, seperti video-video sebelumnya ya, tentu authentication, token authentication-nya harus kita bikin ya. Ini kita tinggal copy, tinggal taruh di sketch tadi. Habis itu, nah karena ini widgetnya agak banyak, jadi saya bikin tab nih. Nah, cara bikin tab gimana? Cara bikin tab tinggal kita plus ini, kita cari tab di bawah sini nih. Tinggal kita klik tab. Ini kebetulan kliknya udah ada, jadi nggak bisa diklik, kalau nggak dia otomatis. Nah, tabnya itu definisinya seperti apa? Tinggal kita bilang aja ini tab. Kita kasih nama tab alarm sama tab setting 2, warnanya kayak apa suka-suka. Nah, setelah tabnya jadi baru widgetnya kita taruh sini. Ini pertama ada widget temperatur sama kayak kemarin ya, virtual pin 6.
Habis itu di sini ada widget kelembapan, virtual pin 5 sama kayak kemarin. Habis itu ini alarm state, ya itu virtual pin 21 tadi yang di sketch tuh ada tuh virtual pin 21. Ini angkanya terserah, nggak terlalu penting sebenarnya, ini cuma 0,1. Habis itu ini dapur 20 dalam detik. Nah ini si itu tadi ya, si stopwatch. Si stopwatch itu virtual pin 11 di sketchnya. Nah ini tiap jeda delay dia akan kirim ke sini digital write, di blink virtual write V11 sama dengan ya tadi itu masa jalan dalam detik. Oke. Nah ini setting ini kita bisa define kayak tadi, temperatur kita mau taruh temperatur berapa. Nah ini pakai slider aja, slider kita bisa tambah di sini, naik ke atas, kita cari slider, mana slider. Nah ini bisa kita tambahin slider. Nah isinya apa? Isinya slider ya, kita tinggal kasih ini virtual pin 0, tadi di sketchnya ada virtual pin 0, value nya berapa terserah kita mau bikin. Nah ini saya bikin 28 derajat sampai 40, terserah mau dibikin 100 derajat juga nggak apa-apa. Ntar kita cek aja sendiri dapur kita temperaturnya berapa kalau lagi masak. Nah habis itu waktu alarm aktif. Nah ini dalam detik ya, kita bisa bikin 10 detik sampai 6000 detik. 6000 detik itu berapa? 6000 bagi 1 menit tuh 60, berarti 100 menit. Wah lama juga. Ini terserah aja, maksudnya nggak penting banget, jadi kita bisa geser mau berapa lama. Habis itu delay ini tadi berapa kali dia kirim si, misalnya kayak di sini ada di tab sebelumnya, di tab alarm ini kan ada stopwatch nih, si berapa detik dapur kosong. Nah kalau kita geser delaynya tadi, misalnya 2 detik, kita bilang berarti ini si value display ini diupdate tiap 2 detik. Tapi kalau kita bilang 1 detik, maka tiap 1 detik. Kalau kita taruh lebih sedikit lagi, dia makin sering dia update nya. Cuma nggak ada gunanya ya, kita bilangin aja 1 detik gitu kan. Nah itu buat ini aja, buat pembelajaran aja. Habis itu apa lagi? Buzzer interval. Nah ini buzzer interval ini tiap berapa milisecond dia bunyi. Misalnya kita bilang digeser, nih kita lihat virtual pin berapa, virtual pin 3 ini dari 200 milisecond apa 0,2 detik sampai 5000, artinya 5 detik. Nah, suka-suka aja, terserah. Nah kalau udah, kita bikin notification di sini. Nah ini saya pakai Eventornya apa? Ini bunyi Eventornya, kalau alarm state atau virtual pin 1 high equal dengan 1, maka kirim notification kasih nama apa? Awas kompor beleduk. Nah udah itu aja. Nah kalau kita bikin event, kita harus kasih notificationnya gini, kita bisa define mau bunyinya kayak apa, terserah. Oke, ini udah, tinggal karena ini udah selesai, dia udah selesai writingnya, kita jalanin aja. Nah sekarang nih ini kita taruh ya, ini pilnya saya agak geser dikit. Oke, ini temperatur sekarang di ruangan ini 30 derajat, agak panas. Nah saya turunin aja, soalnya saya nggak mau nyalain api di sini. Kita bilang aja kalau kompor nyala itu temperaturnya 28 derajat. Bohong sih, harusnya di atas itu, cuma nggak apa-apa. Ini buat biar kita bisa demoin aja. Terus saya bilang alarmnya bunyi kalau 10 detik, kalau nggak kelamaan. Oke, kita hitung, tunggu aja. Nah ini sampai 10 detik dia bunyi langsung. Kita bisa pasang lagu. Oke. Nah ini kita bisa geser lagi. Kita geser, oke, kita matiin dulu. Nah kalau kita ini alarmnya nyala gitu kan, terus ini kan stopwatchnya jalan. Misalnya kita datang ke dapur kan otomatis ada pergerakan tuh, 0 lagi dia karena kena interrupt tadi. Nah kita geser lagi, 0 lagi tuh, dia 0 lagi. Jadi timernya reset di 0.
Oke, gitu aja. Saya bikin ini simple buat pembelajaran aja. Artinya mungkin ada bugs, ada programming yang kurang efisien, terlalu banyak jadinya. Kenapa saya nggak jadiin satu, saya bikin function atau gimana, biar gampang di follow-nya. Kalau saya pisah-pisahin gini, timernya yang kelihatan. Oh, ini timernya si alarm, oh ini timernya si buzzer, oh ini timernya si delay tadi. Ini virtual pin buat ke sini, buat sini. Oh ya, ini sketchnya ntar saya taruh di di link di description. Bisa di download, bisa dipakai, bisa dikembangin, terserah. Jadi ini sifatnya pembelajaran, silahkan dimanfaatkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.